dalam keadaan yang selalu sehat. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di mata kuliah PKI, mata kuliah sosial kewirausahaan. Kita sempat rehat 2 minggu ya, tidak ada perkuliahan, libur. Nah, hari ini kita melanjutkan perkuliahan untuk mengganti pertemuan minggu kemarin. Seperti pekan-pekan sebelumnya, saya sudah menjanjikan untuk berdiskusi, mendengarkan cerita langsung pengalaman praktek bisnis sosial atau sosial kewirausahaan dengan salah satu pelaku ya. Kebetulan dalam hal ini adalah teman saya sendiri, Mas Lukman, sekarang sudah hadir bersama kita, Lukman Taufik. Nah, beliau ini sebelumnya saya perkenalkan dulu. Nah, beliau ini memang sudah pernah ataupun sampai sekarang pun juga sudah menjalankan sosial kewirausahaan ataupun bisnis sosial, dan sekarang juga masih aktif sebagai dosen ya Mas ya, dosen di Sekolah Tinggi Pariwisata di Surakarta, dan ada beberapa bisnis sosial yang beliau pernah kerjakan dan sampai sekarang juga masih aktif. Ada bisnis sosial terkait kopi Merapi, Merbabu, lalu juga sekarang lagi menggeluti bisnis educator, bagaimana mengkombinasikan antara dunia wisata ataupun bisnis pariwisata dengan pendidikan dan juga perekonomian ya Mas ya. Nah, nanti seperti apa, bagaimana awalnya membangun bisnis sosial dan seperti apa nanti tantangan-tantangannya, seperti apa produk yang harus disajikan agar misi sosial dan juga manfaat secara ekonomi juga sama-sama berjalan beriringan, dan seperti apa nanti proses pendanaan ataupun juga dalam menggerakkan tim dan sebagainya. Nanti mohon untuk di-sharingkan kepada kita semua yang memang ingin mendengarkan seperti apa praktek pengalaman yang sudah pernah dilakukan. Nah, itu sekilas terkait profil dari Mas Lukman yang sudah ada di tengah-tengah kita. Dan sekarang saya juga ingin memperkenalkan Mas Lukman kepada jenengan, teman-teman dari Prodi PKI bisnis bimbingan konseling Islam. Nah, ini nantinya mereka akan menjadi konselor Mas, konselor ataupun penyuluh mungkin ya di masyarakat. Dan juga teman-teman di sini sudah semester 7, sudah benar-benar siap untuk terjun ke masyarakat, sudah insya Allah nanti mau lulus tahun depan ya, atau mungkin semester ini mau lulus ya. Amin. Semester depan ya. Nah, jadi memang di kampus ini di semester 7 memang masih ada perkuliahan. Memang tren sekarang dirancang 4 tahun ya, kalau nggak salah 8 semester. Di semester 7 masih ada perkuliahan yang memang mungkin disesuaikan dengan kebutuhan capaian prodi ataupun lulusan. Nah, kebetulan di sini ada mata kuliah kewirausahaan sosial. Harapannya nanti teman-teman lulus ada yang ingin berkarir, memiliki usaha, nah, khususnya nanti usaha yang memiliki benefit baik secara ekonomi ataupun sosial, sehingga punya peran penting di masyarakat. Oke, mungkin sekilas Mas Lukman terkait teman-teman dari Prodi BKI semester 7. Saya tidak akan bercerita panjang lebar untuk pengantar. Kita sudah lama ingin mendengarkan cerita-cerita ataupun praktek-praktek pengalaman mengenai bisnis sosial. Oke, Mas Lukman, saya beri waktu 30 menit ya. Nanti 30 menit selanjutnya untuk sesi sharing ataupun diskusi tanya jawab. Monggo, Mas Lukman, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, karena saya ngajar sama mahasiswa U ini berarti diawali dengan alhamdulillah wa syukurillah gitu. Gus Lukman emang Jan. Oke. Kayaknya ini berkah dan barokah, soleh solehah ya kan. Oke, terima kasih. Ini dosen muda hebat, pinternya minta ampun.
Mas Gansar tuh. Oh, sama teman bertahun-tahun itu perlu dipuji soalnya. Next ada project Jadi, Mas. jadi alhamdulillah dikasih kesempatan bertemu sama kawan-kawan dari Win Seiyu. Yes, Win Seiyu. Oh, alma maternya warna hijau. Tak kira kayak kader PKB atau P3 tuh. Waduh. Oke Mas, terima kasih. Jadi malam ini saya diminta sama Mas Gansar, kebetulan beliaunya kan ngajar di apa itu social entrepreneurship, ya keren banget kata-kata yang lagi hype dan booming di beberapa tahun terakhir gitu. Dan Mas Gansar sendiri ini Pak Gansar ya, makanya Mas Gansar ini juga punya bisnis loh dulu. Namanya Satu Kolega, keren banget, dia punya bisnis untuk apa itu Mas? UKL-UPL ya, pembuatan analisis UKL-UPL, jadi perizinan lingkungan. Itu semua bisa dibisniskan. Nah, ada yang menarik ketika kita bicara social entrepreneurship. Jadi beberapa tahun terakhir memang konsep social entrepreneurship ini menjadi tren atau menjadi sesuatu yang jadi fokus lah, maksudnya jadi fokus oleh baik secara swasta maupun dari pemerintah seperti itu. Ya, ada suaranya kayaknya feedback deh. Oh ya, Mas Saiful Rahman mungkin di mute dulu Mas. Oke, terima kasih. Oke, jadi ada yang menarik di situ antara sosial dan usaha, jadi entrepreneur dan sosial. Jadi dua unsur entitas ini digabungkan, dan ini menarik karena sebenarnya konsep ini sebenarnya sudah lama ya digaungkan oleh para pendahulu kita lewat konsep-konsep seperti koperasi, kemudian konsep paguyuban dan sebagainya. Jadi tetapi ada sebuah kemasan-kemasan yang lebih modern seperti itu. Nah, kalau kita bicara dan merajuk, saya kira di beberapa pertemuan sebelumnya, saya kira sudah diterangkan sama Mas Gansar ya, kaitannya apa sih pengertiannya, kemudian konsepnya seperti apa, contoh-contohnya yang seperti apa, seperti itu kan banyak bisnis yang menerapkan awalnya social entrepreneurship. Seperti Gojek itu dulu brandingnya sebagai digital social entrepreneurship itu. Jadi dia memanfaatkan teknologi digital dengan konsep social entrepreneurship-nya adalah sosionya itu dengan memberdayakan masyarakat yang notabene dia pekerja kelas bawah, mohon maaf ya. Jadi seperti ojek, kemudian masyarakat yang belum punya pekerjaan seperti itu. Kemudian entrepreneur-nya adalah bisnis yang berputar di dalamnya ada interval nilai dan itu sebagai keuntungan seperti itu. Makanya konsep social entrepreneur itu digodok dan digaungkan setahun-tahunan lah, sejak 2014-an lah itu mulai banyak konsep social entrepreneurship. Nah, sebelum saya bicara masalah saya melakukan apa, pernah melakukan apa, saya akan sedikit menerangkan sedikit lah, mau refresh atau mengulas sedikit kaitannya sama social entrepreneurship. Jadi kalau kita bicara social entrepreneurship atau bisnis berbasis sosial, itu dibagi menjadi dua konsepnya. Yang pertama adalah masyarakat atau community, kemudian yang satunya sebagai pelaku. Jadi ada dua entitas unsur antara masyarakat dan pelaku yang mereka melakukan aktivitas bersama dengan konsep simbiosis mutualisme. Jadi dua entitas ini melakukan aktivitas yang saling menguntungkan, baik menguntungkan oleh masyarakat itu sendiri atau community itu sendiri, atau yang satunya
yang melakukan aktivitas usaha seperti itu. Jadi itu dasarnya dari social entrepreneurship. Nah, nanti teman-teman apalagi ini semester 7 harusnya sudah punya gambaran bahwa ke depan tantangannya jadi sesuatu yang berat loh. Kenapa berat? Karena saya sedikit ngulas ya, sama-sama kebetulan saya juga dosen di salah satu kampus pariwisata di Solo, Sekolah Tinggi Pariwisata Said Surakarta. Saya sampaikan juga berkali-kali kepada mahasiswa saya bahwa kita di sini harus sadar bahwa yang namanya bonus demografi itu nyata dan ada di depan kita. Gitu. Nyatanya apa? Ya jumlah manusia yang produktif saat ini banyaknya minta ampun. Tetapi apakah diimbangi dengan peluang kerja? Seperti itu. Dan kita tahu bahwa semakin tahun ke sini, semakin banyak lulusan dari sarjana maupun vokasi yang dia fresh graduate belum tentu mendapatkan pekerjaan. Itu menjadi tantangan. Termasuk mungkin kawan-kawan ke depan, saya kira ya harus menjadi perhatian dan harus kita siapkan bahwa ke depan mungkin peluang pekerjaan kita sesuai jurusan kadang juga belum ada. Dan itu menjadi perhatian. Makanya ketika Mas Gangsar kemarin memberikan informasi, Lukman, kamu ngisi social entrepreneurship ya? Wah, ini keren banget gitu loh. Jadi kampus sudah satu langkah ke depan menyiapkan kawan-kawan untuk mencari solusi dan mencari peluang mulai sejak dini. Jadi disiapkan dari awal bahwa teman-teman di sini itu harus punya pandangan dan punya proyeksi dan bisa melihat peluang bahwa ke depan saya bisa melakukan apa ya, seperti itu. Karena bonus demografi ini solusinya untuk dimanfaatkan dengan baik adalah mencetak wirausahawan, mencetak lapangan kerja yang baik. Seperti itu. Makanya dalam rangka mencetak lapangan pekerjaan digaungkan nih konsep-konsep kampus wirausaha, socio entrepreneurship, digital startup akademi, macam-macam seperti itu. Karena apa? Goalnya di situ bahwa kita anak-anak muda ini harus tahu peluang. Makanya ini mata kuliah yang luar biasa dan teman-teman saya harap keluar dari mata kuliah ini harus tahu dan harus bisa mencari peluang di depan mata kita yang apa yang bisa kita hasilkan ke depan. Bahkan kalau perlu sebelum lulus sudah bisa wirausaha. Nah, kembali lagi ke bisnis atau ke konsep social entrepreneurship. Tadi saya katakan bahwa ada dua, masyarakat, community, dan pelaku. Kemudian sistemnya apa? Sistemnya B2B. Jadi kalau di dalam bisnis, saya nggak tahu apakah sudah diterangkan belum. Jadi di dalam bisnis itu ada dua, untuk mendapatkan revenue ya, atau untuk mendapatkan bisnis modelnya. B2C atau B2B, yang paling gampang itu sebenarnya ada teknik yang lain, ada konsep yang lain. Tapi kita bicara dua itu aja. B2B atau B2C. B2C adalah business to customer. Jadi kita menjual produk langsung ke customer langsung. Jadi langsung ke pembelinya, langsung di paling depannya, di garda penjualnya langsung, pembelinya langsung. Tapi ada konsep namanya B2B, business to business. Jadi ada kerjasama dua entitas bisnis yang mereka jalan bareng-bareng untuk menjual produk dan langsung disampaikan ke customer. Nah, biasanya social entrepreneurship ini memainkan konsep dan pola namanya B2B. Jadi kita paham produk, kita paham peluang, community punya produk, kita ajak kerjasama, ada interval angka, kemudian dijual lah bareng-bareng. Mungkin pelakunya menjual produknya dari masyarakat, akhirnya ada interval atau ada nilai selisih yang menjadi sebuah keuntungan di situ. Makanya ada sistemnya B2B atau B2C. Nah, kalau di social entrepreneurship kebanyakan di B2B. Business to business. Contohnya seperti ini. Masyarakat punya pohon kates ya, Bu. Pepaya. Jadi ada
dekat rumah kita itu ada petani pepaya yang besar minta ampun misal. Biasanya petani itu menjual langsung ke tengkulak. Jadi ada banyak petani di situ, banyak petani pepaya. Akhirnya kawan-kawan sistem bisnisnya sampai saat ini adalah petani diambil ke tengkulak. Kita hadir di situ membuat pola bisnis baru, kita ambil pepayanya, kemudian diajarin packagingnya, akhirnya kita ngejualnya langsung B2C. Nah, itu sudah ada konsep namanya B2B dan B2C. B2B-nya adalah kerjasama antara kita dengan pelaku, tapi ada upgrade konsep, jadi mulai dari packaging yang bagus, kita bikin branding yang baik, kita naikkan value dari pepaya itu, ada yang namanya sorter produk, ada QC, quality control, dan macam-macam lah di situ. Akhirnya punya value yang lebih baik, langsung nih dipasarkan ke customer. Itu contoh, salah satu contoh. Nah, itu sudah mengandung konsep social entrepreneurship. Bahwa kita bekerja sama dengan komunitas, masyarakat, yang dia punya produk, dan kita paham peluang. Jadi konsep di situ, kita paham peluang, jadi kita ibaratkan kita sebagai pelaku ya, pelaku bisnisnya. Karena mata kuliah ini itu saya kira CPM-nya, target capaian pembelajarannya adalah mencetak para social entrepreneurship. Gitu. Nah teman-teman ini kita tempatkan diri sebagai pelaku usaha. Nah, kita tempatkan diri pada pelaku usaha. Jadi konsep social entrepreneurship itu di situ. Kita akan kerjasama dengan komunitas yang dia punya produk, yang kita tahu peluang, akhirnya kita bisa meningkatkan value produk itu untuk dijual di customer. Jadi contohnya seperti itu. Jadi pepaya ini tadi yang awalnya langsung di tengkulak dengan harga yang rendah, sak itu apa bahasanya ya? Pokoknya ala kadarnya sampai panen di harga rendah, tapi akhirnya kita masuk di situ, kita ajari masyarakat untuk packaging yang baik, kita rebranding, kita ajarin QC, quality control, akhirnya kita mendapatkan jenis produk yang baik untuk dijual di masyarakat dengan nilai yang lebih tinggi. Sorry, sebentar. Mas, bentar ya. Saya tak balesin WA penting soalnya. Oke. Cik, suara saya masuk lagi? Masuk, Mas. Sudah. Ya, oke, siap. Oke. Nah, makanya ada sistem namanya B2B dan B2C. Business to business sama business to customer. Kemudian, kita lanjut lagi. Tujuannya apa? Kenapa ada social entrepreneurship? Saya mengulas sedikit sebelum saya bicara masalah yang pernah saya lakukan. Tujuannya adalah kita mendapatkan profit, tapi kita juga bisa upgrade skill masyarakat. Jadi selain profit dan makanya ada profit dan benefit. Kita bisa bedakan ya antara profit dan benefit. Kalau profit itu orientasinya adalah money, uang. Pasti karena profit. Jadi ketika saya menjual sesuatu, saya mendapatkan keuntungan di depan saya. Tapi kalau benefit itu kebermanfaatan. Jadi makanya ada profitable sama beneficiarisme. Kalau dalam konsep entrepreneurship, ketika kita pitching di depan investor, apalagi kalau bicara social entrepreneurship, yang ditanya pertama adalah beneficiarismenya apa.
benefitnya apa, baru nanti profitmu seberapa gitu. Jadi kalau profit itu kita menjual sesuatu akhirnya keuntungan di depan mata, misal kita menjual produk A, harganya 10.000 dari masyarakat, kita bisa menjual dengan harga 12.000. Makanya ada selisih 2.000 dan itu menjadi profit. Tapi kalau benefit adalah kita punya jaringan yang lebih banyak, masyarakat juga punya upgrade, sebuah value-nya juga menjadi naik. Itu namanya sebuah benefit. Kemudian bisnis kita juga semakin banyak jaringan dan kolaborasi dengan yang lain, karena tambahan lagi nih, karena dalam sebuah socio entrepreneurship itu bukan lagi kompetisi tetapi kolaborasi. Kalau kita sering mendengar ya beberapa motivator bisnis, kalau mungkin saya itu kalau buka TikTok itu isinya yaitu tentang digital marketing, kemudian bisnis saat ini seperti apa, jadi ulasan-ulasan singkat itu. Dan semuanya sekarang itu ngarahnya adalah bagaimana bisnis itu bisa berkolaborasi. Jadi kompetisi oke, tapi kalau kompetisinya seperti dulu, kayaknya menjadi sebuah bumerang. Ketika yang lain berkolaborasi, kok kita kompetisi menganggapnya berarti kita nggak punya kawan. Makanya benefit dari social entrepreneurship adalah kolaborasi itu muncul dan kolaborasi itu nyata. Dan ke depan semakin banyak kolaborasi, semakin banyak jaringan kita untuk mengembangkan bisnis-bisnis yang lain. Kemudian kalau secara bisnis, keuntungannya adalah selain kita mendapatkan profit, ya kita bisa punya SDM yang bisa diolah seperti itu. Cuma tantangannya menjadi sesuatu yang menarik juga menjadi perhatian ketika kita membahas social entrepreneurship. Karena ada dua entitas di sini. Entitas yang pertama adalah entitas masyarakat tadi, yang kedua adalah entitas kita sebagai pelaku. Kadang tantangannya adalah visi misi menjadi belum seirama atau belum sinergi. Jadi ketika kita pengen mengupgrade, mereka menganggapnya wah penting dan biasa banget. Seperti itu. Karena masyarakat kita itu yang namanya bisa diajak kerjasama, ya yang penting menghasilkan duit, itu wajar. Makanya ada hal strategik yang mendapatkan kita bahwa bahwa produk ini jadi value. Nanti saya akan ceritakan sedikit pengalaman saya. Kemudian kemampuan SDM kita kalau kerjasama dengan community itu tidak bisa kita kontrol dari awal. Kecuali kalau kita sebuah perusahaan nih, memasukkan karyawan, kita bisa melihat HRD itu bisa memilih bahwa kebutuhan perusahaan itu A, kebutuhan perusahaan itu B. Jadi pekerjaan itu yang diterima ketika interview itu bukan karena pinter, karena IP-nya tinggi enggak, tapi karena kebutuhan perusahaan. Contoh ini perusahaan dealer motor misal. Dia butuh IP tinggi? Enggak mungkin. Tapi dia butuh good looking, dan dia punya kreativitas yang tinggi, makanya angka kreativitasnya harus tinggi. Karena apa? Selling produk itu harus kreatif misal. Jadi HRD itu memilih bukan karena pinter enggaknya, tapi kebutuhan dari perusahaan. Nah itu bisa dikontrol tuh. Tapi kalau kita kerjasama dengan masyarakat atau komunitas, kadang kita nggak bisa mengontrol itu. Makanya kemampuan SDM menjadi sebuah tantangan. Kadang kita mengupgrade A, kita pengennya B sebagai quality control, tapi masyarakat belum tentu sesuai dengan permintaan kita dalam waktu yang cepat misal. Jadi kita harus ngajarin, kita harus ngasih edukasi, kita harus memberikan perhatian khusus, mungkin kita harus ada evaluasi yang lebih sering seperti itu. Atau kita mungkin ada angka-angka yang harus dikeluarkan dalam rangka mengupgrade kemampuan partner seperti itu. Nah, solusinya adalah ketika semuanya bisa menjalankan social entrepreneurship itu solusinya adalah konsisten. Karena konsistensi itu jadi sesuatu yang penting. Dan apapun yang dilakukan di dunia ini mungkin konsistensi ya. Untuk mencapai top level itu ya konsisten seperti itu. Karena ada jalan yang harus ditempuh, ada yang kadang di puncak, top level, kadang turun sampai di lembah jurang, seperti itu biasa. Tapi kalau ada konsistensi di situ, akhirnya ada grafik yang akan naik. Seperti itu.
dan selalu upgrade skill. Nah, itu sedikit gambaran singkat kaitannya sama social entrepreneurship. Jadi ada dua entitas antara masyarakat dan pelaku dengan konsep yang dikemas dengan bentuk B2B untuk bisa menuju ke B2C. Jadi di situ ada kerjasama kolaborasi secara simbiosis mutualisme yang berhubungan antara profit dan benefit dengan tantangan yang itu secara visi misi, SDM, dan solusinya adalah konsistensi. Nah, itu kaitannya sama social entrepreneurship. Nanti monggo kalau ada bantahan atau mungkin ada masukan kaitannya yang saya sampaikan dipersilahkan. Karena di sini ruang untuk belajar, ruang pendidikan yang bebas merdeka menyampaikan apapun. Kemudian lanjut lagi kaitannya sama apa yang pernah saya lakukan. Nah, ini jadi yang menarik. Jadi saya mencoba konsep social entrepreneurship itu dari hal-hal yang kecil. Jadi waktu 2018, mungkin kawan-kawan ini semester 2018 masih SMP, SMA, atau sudah kuliah ya? Sudah nikah. Oh, Pak Kiai sudah nikah itu Pak. oh ya sudah nikah gitu. Oh. Jadi ini random umur ya. Oke, 2018 ketika saya masih 2017-18 kayaknya 2017-18 saya waktu itu masih studi S2 sama Mas Gangsar juga itu di satu kampus yang sama di Gajah Mada. Nah, di situ di Jogja itu sedang hype-nya atau lagi booming-nya namanya kafe. Semua gang di Jogja itu mesti ada kafe, mesti ada yang jual kopi. Dan kopinya bukan kopi saset ya, tapi emang kopi original seperti itu. Jadi Jogja itu malah dulu sampai muncul istilah kota sejuta kafe gitu. Karena memang kedai kopinya banyak banget. Nah, saya melihat peluang itu pertama adalah kita ada peluang bisnis yang harus kita jalankan. Karena apa? Ada kopi, pertanyaan. Ketika banyak kafe yang muncul, otomatis kebutuhan kopi semakin meningkat. Oke, pertama itu. Kedua adalah melihat peluang di depan mata saya ada apa. Kebetulan rumah saya itu di Boyolali, di lereng Gunung Merapi Merbabu. Nah, di situ ternyata ada masyarakat yang menanam kopi. Jadi ada sejarah tempat tersebut dulu di kebun kopi. Jadi masih ada banyak pohon kopi yang masih hidup atau mungkin dulu ada sebuah gerakan untuk mengurangi resiko erosi dan tanah longsor. Itu menanam kopi. Kenapa kopi? Akarnya kuat, tetapi pohonnya tidak terlalu tinggi sehingga pertanian sayurnya masih jalan, kopinya bisa menahan tanah itu, gerakan tanah. Jadi ada banyak petani yang menanam kopi di pinggir-pinggir, tetapi masyarakat di situ tidak tahu bahwa kopi ini sekarang punya value gitu loh. Ini punya value nih kopi gitu. Itu nggak tahu, yang tahu ya kita-kita yang kuliah di Jogja, yang berada di kota, yang tahu bahwa ini sekarang muncul banyak kopi seperti itu. Makanya saya hadir di masyarakat, saya mau bisnis di sini, jadi saya juga nggak munafik bahwa saya harus punya profit, wajar. Yang namanya bisnis harus profit oriented dong. Gitu. Tapi dengan konsep kita menggandeng, kita kolaborasi masyarakat atau komunitas. Seperti itu. Makanya yang saya lakukan adalah, pertama cari peluang dulu. Tadi sudah ketemu kan peluangnya bahwa di Jogja, di Solo, di Semarang, yang area situ itu banyak mulai bermunculan coffee shop. Kedua, kebutuhan akan kopi itu semakin tinggi. Itu pasti, itu peluang namanya. Kemudian saya berada di tengah masyarakat yang dia punya kopi. Berapa jam ini? Tapi kan ini linknya cuma satu kali ya. Ini juga kalau yang free 40 menit Pak, Zoom. Oke, ini kita dapat link khusus Pak dari orang dalam. Ini sebetulnya ini pakai akun Winseizu.
Unlimited yang berarti nanti ya. mau Oke, siap. Mas Lukman nanti berkenan sampai jam 12 nggak masalah kita rekam. Ya. Ingin lanjut sambil ngopi-ngopi nggak masalah nanti. Sampai 24 jam masih bisa direcord. Tunggu. Bisa. Alhamdulillah hari ini malam ini cukup banyak ya yang tadi sudah join di Google Meet. Ada sekitar 70 orang. Saya kira paling hanya 30-40, ternyata luar biasa sampai 70 orang. Belum join. Mas Yoga sudah join? Oh, HP-nya lowbat mungkin ya. Halo Mas, suara saya masuk Mas? Sudah masuk Mas Lukman. Oke. Oke, Terdengar sorry ya. Tadi balesin WA sih. Ya, siap. Oke, kawan-kawan sudah masuk semua ya? Ya, sambil menunggu Mas. Tadi ada Oke, 70 kita lanjut orang. boleh? Boleh dilanjut dulu. Oke, jadi mohon maaf tadi saya juga agak telat masuknya karena balesin WA dulu, besok ada project trip. Nah itu tadi saya cerita tentang konsep kopi saya ya. Jadi saya dulu bikin namanya Bayawis Kopi. Jadi kita membuat produk atau menjual produk kopi Merbabu sama Merapi yang produknya dari masyarakat semua. Saya nggak punya kebun, saya nggak punya SDM untuk ngolah, nggak punya kebun, nggak punya pohon, ya kan, pohonnya di masyarakat semua. Dan itu kita bikin agen-agen, kita kumpulkan jadi satu, diajarin cara petik merah, diajarin cara merawat, akhirnya masyarakat punya value di situ. Paham value bahwa nilai kopi itu sekarang semakin tinggi. Akhirnya ya mungkin secara bisnis mungkin jadi sesuatu yang wah kok aku nggak bisa menguasai semuanya, tapi ya nggak apa-apa, namanya social entrepreneurship kan seperti itu. Ketika masyarakatnya meningkat secara pengetahuan, ketika masyarakat meningkat secara profitable, ketika masyarakat meningkat secara kesejahteraan, berarti Anda berhasil menerapkan social entrepreneurship. Dan itu kalau kita bicara surga, wah ini anak win banget ya. Jadi ya tabungan lah, tabungan nanti di
akhirat lah seperti itu. Karena seperti yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain, ya. Biar itu ya Mas, ketok win banget ya. Khairun nas kan fahum linnas. Oke, Gus, siap. Tapi ya itu konsepnya. Jadi konsepnya social entrepreneurship itu kalau kita gabungkan dengan apa itu hadis Nabi ya itu. Jadi sebaik-baiknya manusia bermanfaat untuk manusia yang lain. Nah, social entrepreneurship itu di situ. Ketika kita tuh paham peluang, masyarakat punya produk, ya kita ajak kolaborasi, kita maju bersama, pengetahuannya bisa upgrade bersama. Itu. Kemudian saya juga membuat konsep namanya edukatur. Nah, kebetulan saya itu bisnisnya itu di tourism, di bidang usaha pariwisata. Kebetulan saya punya biro wisata. Nah, saya sedang membuat konsep namanya edukatur. Semoga ini berjalan karena masih running seperti itu. Konsepnya adalah wisata ke depan itu segmennya tinggi banget dan beragam. Nggak melulu soal saya itu piknik harus ke alam, saya piknik harus ke tempat ramai, enggak. Sekarang itu orang itu beragam banget untuk bisa melakukan aktivitas yang berbeda dari di biasanya. Contohnya adalah, saya pengen belajar tentang ini, itu sudah dianggap tourism. Sambil bermain, sambil belajar, sambil menikmati kehidupan sosial, masyarakat, alam yang berbeda dari yang kita lihat sehari-hari itu sudah dinamakan tourism. Makanya konsep edukatur itu adalah menggandeng UMKM yang dia memang sudah running usahanya. Jadi bukan, biasanya kan desa wisata, mungkin di sini saya kira nggak asing lah sama namanya desa wisata. Desa wisata itu biasanya dia membuat produk. Jadi contoh, yuk kita bikin edukasi perah kambing etawa misal. Ya udah, dia bukan, sebelumnya dia nggak pernah punya bisnis itu atau menjalankan usaha itu, ya udah tiba-tiba bikin kandang, pengadaan kambing, terus bikin edukasi. Nah, saya itu bukan menghindari ya. Saya berbeda konsepnya dari hal seperti itu. Jadi saya pengen masukkan orang-orang yang pengen edukasi beneran, ya kita hadirkan ke UMKM yang dia sudah running. Dia sudah usahanya itu sudah berjalan seperti itu. Tetapi dengan kriteria yang sudah kita punya standarisasi ya. Contohnya adalah dia punya konsep, dia ada diferensiasi produk, dia menarik untuk dikunjungin, dia punya sesuatu value yang berbeda dari yang lain seperti itu. Jadi saya membuat produk itu menggandeng UMKM. Nah, sosio entrepreneur-nya di mana? Saya mendapatkan profit ketika saya membawa kunjungan. Si UMKM ini dia juga mendapatkan profit ketika dia dikunjungin, kemudian produknya dikenal, akhirnya ada promosi nih, promosi gratis. Nah, orang-orang usaha itu kadang kendalanya di promosi. Nah, dengan menggandeng itu semuanya simbiosis mutualismenya dapat. Saya bisa membawa tamu, tamunya juga punya senang dengan adanya produk yang berbeda. Kemudian yang punya produk juga senang karena produknya juga mulai dikenal oleh masyarakat yang biasanya belum mengenal sama sekali. Nah, itu konsep-konsep yang coba saya terapkan dan pernah saya terapkan. Nah, contoh kalau yang besar-besar itu ya Gojek, kemudian Fishery, tahu Fishery nggak? Itu ada startup namanya Fishery, dia membuat konsep kerjasama dengan petani ikan untuk mendapatkan modal. Jadi nanti sistemnya sharing profit. Jadi petani ikan itu dia bisa pinjam modal ke Fishery mencarikan modal dari venture capital, pemilik modal besar, kemudian dibagi-bagi itu ke petani-petani.
dengan jaminan tertentu, nanti ada sharing profit di situ. Itu juga social entrepreneurship, karena tidak semua petani itu punya akses modal, punya jaminan untuk mendapatkan modal seperti itu. Makanya Fishery hadir di situ memberikan modal dengan sistem sharing profit yang saling menguntungkan seperti itu. Meskipun persentasinya nggak sama, tapi tetap saling menguntungkan. Karena pelakunya itu harus punya persentase yang lebih tinggi. Pelaku dalam artian di sini adalah masyarakatnya, komunitasnya. Seperti itu. Kemudian ada konsep apalagi apa yang social entrepreneurship itu. BL, Bukalapak. Itu juga digital, tapi awalnya dia juga socio entrepreneurship banget. Meskipun akhirnya arahnya tetap ada bisnisnya ya. Karena apa? Dia punya ruang untuk membantu masyarakat, menawarkan produknya, nggak harus punya toko, seperti itu. Karena apa? Menurut penelitian APJI bahwa pengguna smartphone Indonesia itu lebih dari 200 juta. Bahkan lansia dan sebagainya itu juga sekarang bisa loh menggunakan Android gitu. Kok Android? Mbah-mbah kita aja kadang menggunakan iPhone ya kan, yang kita aja nggak punya iPhone, kadang orang tua kita udah mulai upgrade iPhone ke iPhone 13 Pro Max gitu loh, 15 ya kan, sekarang, Mas. biar fotonya nggak goyang-goyang. Kalau selfie bisa 0,5 pakai lensa cembung gitu. Nah itu adalah beberapa contoh yang memang social entrepreneurship. Tapi kalau kita mengacu pada apa itu perusahaan atau korporat besar, ya mungkin kita ngawang-ngawang banget ya. Ya udah kita lakukan konsep-konsep kecil yang ada di depan kita. Masyarakat depan kita itu punya apa ya, makanya mulih lah. Jadi kuliah di kota, selesai pulang. Bangun rumah, bangun lingkungan, kita manfaatkan peluang. Jadi hidup di kota, pemasukannya hidup di desa, pemasukan kota gitu. Wah, itu keren banget tuh. Karena apa? Bisa menggerakkan tuh ekonomi di daerah. Karena harapannya social entrepreneurship-nya itu di situ. Jadi perbanyak ruang, kita paham, kita tahu peluang yang ada di kota, produknya ada di rumah, ya itu kita putarkan dengan baik. Value-nya semakin meningkat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau mungkin ada salah kata atau mungkin kawan-kawan ada yang kurang memahami apa yang saya sampaikan. Jadi mohon maaf karena juga online, jadi mungkin lain waktu bisa disambung lagi. Tapi monggo kalau ada yang mau ada ya pertanyaan, dengan senang hati, atau mungkin ada masukan, ada pendapat lain, dengan senang hati saya akan terima dan saya akan dengarkan, karena ruang diskusi itu menjadi sesuatu yang baik untuk kita mengupgrade secara pribadi. Begitu, monggo Mas. Yang saya kembalikan. Oke, terima kasih banyak Mas Lukman. Alhamdulillah hari ini hari Jumat yang sangat berkah, Mas. Banyak sekali cerita-cerita pengalaman dan ilmu yang saya rasa dapat menambah wawasan kita ya terkait social entrepreneurship. Nah, oke teman-teman, Mas dan Mbak, Bapak Ibu sekalian, jika ada sesuatu ataupun pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, terutama mengenai social entrepreneurship atau mungkin bisnis pada umumnya juga nggak apa-apa. Kita sekarang sharing-sharing yang sifatnya umum. Monggo, mumpung ada praktisi ataupun Mas Lukman yang Assalamualaikum, sudah pernah menjalani bisnis Pak dan juga dosen. ya. Oke, monggo, Kalau ada itu Nggih, silakan. saya mau nggih, pangapunten nggih. Saya mau sharing-sharing saja. Oke. Kemarin kami kelompok satu ini sudah KKN. Oke. Kemudian nggih, sudah KKN itu kebetulan di Desa Kaligondang, di Desa Sidareja Kaligondang, itu masyarakatnya produksi gula Jawa seperti itu. Kemudian kita bersama teman-teman itu melakukan edukasi branding, kemudian melakukan packing, melatih packing, kemudian edukasi marketplace,
sampai kita buatkan nomor izin berusaha dan sertifikat halal seperti itu. Kita Wow, buatkan PR juga ya, itu Bu? karena kenapa? Sekalian dengan PIRT juga. Enggak, PIRT enggak, karena kami ini kebetulan juga pendamping dari produk halal seperti itu. Jadi kita buatkannya apa? Dua itu, Ya, nomor izin berusaha, NIB, sertifikat halal seperti itu. Karena di desa tersebut itu mayoritas penduduknya produksi gula Jawa dan memang langsung ke pengepul seperti itu. Jadi tidak menjual Langsung ke pelanggan atau sendiri. Jadi sudah ada gula kemudian di pengepul. ya oke. Terus, Pengepul, Pak. Nggih, ke pengepul seperti itu. Jadi kita bersama teman-teman ini melakukan apa kayak edukasi seperti itu biar masyarakatnya itu bisa menjual sendiri seperti itu. Tetapi memang masih ada kendala. Ternyata itu banyak dari pengusaha sendiri itu pelaku usaha itu memang sudah kayak terkait kontrak tapi bukan kontrak secara tertulis seperti itu. Memang sudah kayak dimodali dulu. Jadi mereka sudah ambil dari pengepul itu sudah dikasih modal. Jadi mereka sudah tidak bisa melakukan pemasaran kemana-mana seperti itu. Kendalanya memang seperti itu. terus. Ya sampai sekarang ini masih kita masih bantu karena pelaku usahanya itu pengrajin gulanya itu memang sudah usianya ya sudah sepuh seperti itu Oke. karena untuk pembuatan ya NIB dan itu butuh Ya, email terus butuh nomor HP seperti itu kita bantu buatkan email terus nomor HP-nya seperti itu kita usahakan walaupun pakai nomornya anaknya atau saudaranya seperti itu kita usahakan supaya mempunyai value sendiri gitu, mempunyai nilai jual yang lebih karena sudah bersertifikat halal jadi sudah bisa dipasarkan kemana-mana. oke, boleh. Sip. Wah, itu keren loh itu. Apresiasi buat kawan-kawan tuh. Eh, boleh saya langsung nanggep ini? boleh Mas Lukman, boleh. Atau mungkin dikip dulu Mas, Oke. dikip dulu nanti 3 penanya, nanti sekalian langsung Oke, dijawab ya. boleh. Monggo Ya, Pak ada lagi monggo ini yang mungkin Pak mau Kosma sharing ceritanya. setting di Nggih, Pak. meeting. Silakan untuk mengajukan pertanyaan. Monggo, Pak. Ini ada Pak Jamroni Nuwun. juga ada nih. Singkatnya begini, Pak. Ya sudah menjadi pengetahuan umum petani kita itu sekarang untuk mendapatkan pupuk itu kan apa ya, yang non subsidi saja sudah susah, apalagi yang subsidi. Berangkat dari itu, akhirnya saya ngobrol-ngobrol sama saudara yang dilalah punya ilmunya gitu, dia punya komunitas tentang pupuk organik. Nah, saya sudah mapping masalah bahan baku dan sebagainya itu sangat mungkin untuk diadakan di desa ini karena hampir semua bahan bakunya bisa didapatkan dari daerah-daerah dekat sini. Untuk masalah kualitas insya Allah bisa ini karena kami nge-mix dari bahan baku yang banyak. Dari jenis yang banyak gitu loh Pak. Nah, permasalahan yang saya hadapi sekarang itu untuk memproduksinya itu untuk sarananya itu kami membutuhkan kan seperti bak dari beton gitu Pak. Makanya saya tadi tergoda dari penjelasan Pak Lukman ada fishery, apakah itu bisa diaplikasikan untuk kami? Seperti itu Pak. Karena kami membutuhkan starter itu. Kami sudah koordinasi dengan PPL Pertanian
karena kami belum bisa membuat produknya, kami belum bisa menghasilkan produknya, jadi belum bisa terdaftar. Padahal saya dapat informasi bahwa dari Bupati Purbalingga sendiri itu sudah mencari pegiat milenial yang ingin berkiprah dalam hal pupuk organik seperti itu. Saya dapat bocoran itu, makanya dilalah di kuliah ini kok ada, saya dengar dari Pak Kumar ada fishery dan sebagainya. Dan juga sekaligus saya ingin menawarkan kepada teman-teman bahwa ada yang ingin investasi untuk kegiatan yang profit, ini profit, nanti bisa kerjasama, saya didanai lah, gitulah. Insya Allah ya cincai lah Pak, seperti itu. Jadi saya cukup sekian dulu, nanti Mbok ada yang kurang nanti saya tambah lagi. Oke, baik Pak Zamroni, matur suwun atas usulan ataupun pertanyaannya. Juga cukup menarik ya, nggak kalah menarik dengan Bu Oktit. Ini saya rasa juga sudah menerapkan prinsip-prinsip social entrepreneurship. Yang lain mungkin jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan dengan Mas Lukman, saya beri kuota satu lagi untuk penanya. Yang masih muda-muda, kelas BKIE atau BKIF, silakan ingin bertanya kepada Mas Lukman. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Oke, silakan Mbak Susi Indriani. Ya, mengenai entrepreneurship nih, Pak. Ini kok kadang kan kalau misalkan orang yang baru pertama belajar kayak itu tuh kayak mindsetnya tuh apa mungkin, atau mungkin ya mungkin bagian awalnya mungkin apa kayak ada keyakinan, tapi kok ini kadang kayak menyusut gitu loh, Pak. Itu bagaimana ketika Pak Lukman itu dari awal tuh seperti apa gitu sampai sekarang gitu loh, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Mbak Susi. Saya rasa 3 penanya ini cukup ya Mas Lukman untuk sesi diskusi setelah tadi sudah menyampaikan cerita-cerita. Mas Lukman, masih join? Jangan-jangan Pak Luman pusing Pak. Enggak ini. Tadi sih di awal masuk itu sudah apa ya, minta 1 jam aja gitu kan. Mungkin lagi ada keperluan ini. 1 jam, tapi saya rasa tadi udah lebih dari 1 jam, 7:30, udah 8:30 lebih. Lagi mencukupi. Mungkin Pak. Atau mungkin anaknya lagi rewel, bisa jadi. Bu Aktit ini juga pendamping halal ya Bu ya? Hampir semua kelas 7 BKIF Pak yang penyuluh. Wow, pendamping. luar biasa. Pendamping halal. Berarti dari beberapa kabupaten juga, jenengan juga ada yang kenal enggak? Saya punya teman pendamping halal dari Kebumen, namanya Mas Najib. Ada yang kenal mboten? Ini kurang familiar Pak, jarang Kurang kopi familiar, jarang ya? sih Pak. Jadi ya kayak Bu Oktit, Pak Zamroni ini udah menerapkan ya. Insya Allah nanti kalau untuk ujian di sana nggak perlu ujian ya Pak ya. Sudah langsung praktek saja nih. Sudah Saya langsung praktek. butuhnya modal Pak. Kalau saya butuhnya modal asli ini Pak. Kalau iuran dari para ini Nominalnya sudah sudah ada. diusahakan Pak, iuran dengan para petani yang lain atau yang nanti mau membuat pupuk? Kayaknya mereka agak keberatan juga karena situasi kondisi sekarang. Petani-petani itu juga masalah apa ya, pupuk seperti itu. Nah tapi kondisi ekonomi sekarang kan paham lah Bapak lah seperti itu. Jadi kami sih sudah dilalahkan di desa kami itu, teman saya itu dapat apa ya, punya peternakan sapi, nantinya akan jadi lokasi untuk itu, dan ternyata teman saya itu sudah tanda tangan MOU itu mau dibikin biodigester di sana. Jadi nanti ada biogas dan sebagainya.
Ya cuma, nah limbahnya itu bisa dijadikan pupuk juga. Nah makanya nanti setelah kalau biodigester ininya sudah datang, sudah berjalan ya gitu, ya otomatis kami juga yang akan ngurusi. Nah untuk sementara sambil menunggu itu datang, nah kami ingin menjemput bola, ingin memulai terlebih dahulu. Walaupun di Purbalingga sudah ada sih yang bergerak di bidang pupuk organik dan itu sudah besar. Mohon maaf kelempar tadi. Tapi Oke, saya Pak. Monggo saya antre. Iya. Oke, sampun Pak. Tadi yang Mas Lukman pertanyaan yang terakhir sudah bisa didengar enggak? Tadi record dikit. Boleh saya ngasih itu G. Jadi ada yang menarik nih. Yang pertama saya akan menjawab. Coba suara saya masuk ya Mas? Masuk. Jelas. Iya, sorry ngapunten saya itu sampai lupa nggak ngecas HP-nya langsung mati drop. Celek gitu. Iya. Cari cas. Ini kameranya jadi agak tinggi nih. Tapi nggak apa-apa. Oke, yang pertama tadi kaitannya sama gula Jawa tadi. Secara konsep pengabdiannya keren loh, itu upgrade kemampuan masyarakat dan sebagainya. Tapi entrepreneurship-nya belum dapat. Karena teman-teman nggak menjalankan bisnis tuh di situ. Jadi teman-teman hanya mengupgrade, memberikan masukan dan sebagainya. Tapi bisnisnya teman-teman nggak menjalankan. Itu kalau teman-teman itu tahu kan peluangnya di situ gede, bahwa pasar gula Jawa juga banyak, bisa dolar di mana-mana, ya udah mainkan tuh bisnis di situ dengan kerjasama dengan community. Tengkulak itu bagi saya bukan sebuah masalah. Karena apa? Tengkulak paham B2C-nya. Tapi yang jadi masalah adalah cuma itu doang. Kurang jelas tadi Mas. Tengkulak. Oke, tengkulak itu bagi saya nggak masalah ya. Karena apa? Kalau nggak ada tengkulak, belum tentu semua petani itu bisa ngejual produknya sendiri. Oke, yang jadi masalah adalah tengkulak itu yang bikin harga sesukanya dia, cuma itu doang. Kenapa tengkulak itu bisa sesuka dia untuk membuat harga? Karena masyarakat kadang nggak paham value yang ada di luar, bahwa ternyata produkku ini kalau tak jual dengan kemasan yang berbeda, ternyata punya value yang lebih tinggi, dan itu ditutupin tuh sama tengkulak. Bener nggak? Logis kan? Betul. Logis di Logis, situ. Pak. Logisnya di situ. Makanya Saya juga dengar itu. socio entrepreneurship-nya itu adalah teman-teman hadir tuh. Hadir nggak cuma pengabdian, tapi teman-teman hadir dengan bisnis. Tapi jangan mindset-nya kayak tengkulak. Mindset-nya adalah kita bareng-bareng, kita tinggi bareng, kita kolaborasi, kita maju bareng gitu. Makanya konsep socio entrepreneurship sama entrepreneurship itu bedanya di situ. Kalau entrepreneurship aja itu piye caranya aku cari untung sebanyak-banyaknya udah clear. Tapi kalau ada socio entrepreneurship adalah saya punya untung, masyarakat juga paham. Community yang tak ajak itu juga maju, saya juga naik. Jadi derajatnya sama-sama naik nih. Bukan satu sisi aja gitu. Makanya teman-teman tadi yang di Gula Jawa itu bagus tuh pengabdiannya, keren banget. Tapi skala bisnisnya belum, konsep bisnisnya belum dijalankan. Nah, masuklah dengan sistem bisnis. Masyarakatnya diajarin, nanti ambil di masyarakat juga dengan harga yang tinggi, tapi teman-teman punya QC sendiri, dan itu keren banget. Nah, itu saran saya di situ. Modalnya gimana? Ada kok, usaha tanpa modal itu banyak gitu. Banyak banget. Jadi kadang modal itu enggak, ya dulu jadi masalah, sekarang jadi bisa diatasi seperti itu. Sebenarnya bisa diatasi. Atau mungkin dicari konklusi-konklusi yang lain seperti itu. Atau skema-skema yang lain yang bisa kerjasama. Karena kerjasama itu kan skemanya macam-macam. Dan itu bisa aja. Nah, kemudian kaitannya sama pupuk organik tadi.
Fishery tadi itu Pak, itu untuk peternak nggih. Jadi dia peternak ikan. Jadi kayak dia yang punya kolam dan sebagainya seperti itu Pak. Dan sebenarnya proses pemodalan itu banyak. Sebenarnya banyak. Di mana-mana bahkan lewat CSR juga banyak. Kalau jenengan itu lebih ke pengabdian, ini keren banget tuh. Ini konsepnya jadi sebenarnya bisa itu social entrepreneurship. Jenengan bikin konsep pupuk organik, dengan olah, mengeluarkan produk dan dijual nih dengan harga yang lebih miring, masyarakatnya bisa menikmati dengan banyak, jenengan skala bisnisnya juga ada, itu bagus. Nah, apa yang dilakukan? Pakai skala yang kecil dulu, Pak. Skala kecil dijalankan. Nah, yang jadi menarik adalah, nyuwun ngapunten, mungkin panjenengan sudah menjalankan skala kecil, saya kira. Untuk menjalankan skala besar kan butuh alat, ya wajar. Saya dulu menjalanin kopi itu juga nggak punya alat, Pak. Tapi berlahan, dari keuntungan kita sisihkan, karena namanya usaha, ya nggak mungkin dong kita akan minta-minta terus. Minta bantuan kayak atau apa gitu. Ya udah kita sisihkan pelan-pelan. Nah, untuk bisa dapat support dari luar, baik secara CSR, kemudian pemodalan dan sebagainya, narasi yang akan disampaikan itu harus pas. Nah, makanya memainkan media sosial sebagai bahan promosi itu menjadi hal yang penting bagi orang entrepreneur sekarang. Karena apa? Orang Indonesia itu orangnya baik-baik, lomo-lomo, Pak. Jadi gampang kena hati gitu loh ketika ada, wah ini konsepnya menarik banget, ini konsepnya bisa bantu masyarakat banget, kayak gitu itu cepet banget. Makanya kita bisa itu trafficnya tinggi banget, kita bisa.com dan sebagainya. Nah, mainkan narasi itu di media sosial, nanti bakal banyak yang support. Ya pelan-pelan, nggak bisa yang namanya usaha ini langsung oleh duit gitu, enten Pak, gitu. Tapi mainkan dari skala kecil. Saya dulu juga nggak punya alat, akhirnya sekarang punya giling, kopi, dulu ditawanin macam-macam, tawanin dum dan sebagainya, dan semua sekarang dibawa petani semua. Monggo, ini ada alat, dipakai gitu. Jadi segala macam penjuru pendanaan kita cari. Nah, kalau yang fishery tadi itu hanya untuk peternak ikan, tapi nggak tahu guys, sekarang coba buka aja Pak website atau mungkin aplikasinya itu ada itu. Jadi barangkali nanti ada teknik pendanaan yang lain, mungkin kaitannya sama pertanian, barangkali juga. Saya nggak ngupdate apa itu aplikasi fishery itu. Tapi itu salah satu konsep social entrepreneurship yang keren banget tuh. Karena valuasinya udah tinggi banget. Orang yang percaya untuk invest di sana itu gede banget, Pak. Jadi barangkali jenengan punya produk lah. Pertanyaannya adalah produk jenengan itu profitable nggak? Bisa berkelanjutan nggak? Sustain nggak? Kira-kira pasarnya jadi nggak? Itu yang jadi harus ada riset dulu. Makanya kita itu kan mahasiswa ya, jadi coro dodol kuwi, coro jualan, cara berjualan itu jangan sama kayak dulu. Dulu itu yang penting akunnya dodol, nekat, selesai barang tuh. Rugi pikir carry, rezeki alhamdulillah. Kan kayak gitu. Nah, kita juga nggak apa-apa kayak gitu, tapi karena kita mahasiswa, ya kita harus tambah mindset satu lagi dong. Mindsetnya apa? Kita masukkan cara riset. Cara riset, penelitian pasar, untuk apa tujuannya? Bukan untuk terus nggak mau usaha, nggak. Tapi bagaimana caranya kita meminimalisir resiko. Yang namanya setiap langkah itu pasti punya resiko, Pak. Gitu. Kawan-kawan pasti juga gitu. Ketika kawan-kawan ini melangkah ke utara, otomatis resikonya kita meninggalkan langkah ke selatan, kan seperti itu. Ketika kita melangkah untuk berwirausaha, otomatis kita punya risiko untuk rugi, wajar. Karena apa? Fluktuatif pasar, segmentasi pasar, keinginan pasar itu sangat berubah-ubah. Tetapi kalau kita mau riset, ada minimalisir resiko untuk rugi. Misal rugi, ya yang harusnya ditaksir misal 10 juta, ya ruginya mau 1 juta misal seperti itu. Karena apa? Ada riset yang dimainkan. Makanya karena kita mahasiswa, ya udah pakai riset dulu sebelum kita memainkan social entrepreneurship. Itu saran saya, jadi mainkan narasi Pak kalau mau dapat support peralatan gitu. Karena peralatan itu mahal nanti. Nah, itu pasti mainkan di CSR daripada mainkan di cari mod. Ya
bisnisnya dijalankan dengan skala kecil dulu sampai panjenengan paham nih resikonya seperti ini yang paling ngirit, ini yang menghasilkan produk yang baik dan sebagainya sampai benar-benar paham. Lakukan itu sambil jenengan narasikan lewat media sosial, bakal banyak yang dilirik tuh pasti. Karena media sosial itu apalagi mainkan TikTok gitu. TikTok itu ampun bongge nonton mau joget-joget mawon nggih. Ya nonton pisan-pisan nggak apa-apa, kalau ya sok nonton ngono. Tapi sekarang TikTok itu digunakan untuk share informasi sekarang. Makanya jangan bicara tentang informasi pembuatan pupuk organik dan sebagainya. Nanti kalau ada yang mau invest pasti muncul tuh di situ. Nah, dimainkan aja narasi di media sosial sambil kita jalan. Usahanya itu dijalankan. Yang jelas itu prinsipnya gitu. Social entrepreneurship itu dua entitas antara masyarakat dan pelakunya sendiri sama-sama naik derajatnya bersama bareng-bareng. Itu yang bisa saya sampaikan, saya kira karena sudah jam 9, ini udah satu kali pertemuan di 1,5 jam ya Mas Gangsar. Ya, betul. Satu lagi Mas Lukman, tadi pertanyaan dari Mbak Susi itu, dalam memulai usaha itu kadang-kadang mentalnya naik turun gitu Mas. Yakin bisa, yakin tidak, kadang-kadang mau maju tetapi tidak berani. Nah, itu gimana Mas untuk mengawali agar memulai bisnis atau mungkin social entrepreneurship bisa mentalnya atau keyakinannya bisa teguh gitu Mas? Oke, pertanyaannya adalah kalau mental itu kaitannya cuma satu sebenarnya, wedi rugi wis. Itu kalau usaha kan mentalnya itu, wah aku wedi rugi dan sebagainya. Nggak apa-apa, namanya langkah itu ada resikonya. Kalau kita Mas Gangsar ini, dia melangkah untuk jadi dosen, resikonya adalah yang sudah dia usahakan mungkin akan terbengkalai, mungkin wajar. Saya juga sama, ketika saya mau langkah untuk mengajar, mungkin usaha saya akan terhambat, tapi peluang saya untuk mendapatkan jaringan lebih banyak. Orang akan trust-nya lebih tinggi. Nah, itu sebenarnya cara kita. Makanya biar tidak manggut-manggut, mungkin separuh-separuh, lakukan riset dulu, Mbak. Riset itu jadi penting. Riset pasar, riset peluang, kira-kira itu diterima pasar enggak barangnya, ya kasih. Ya kayak gitu riset itu lama loh sebenarnya. Ya enggak lama sih, tapi butuh waktu lah. Nah, kalau di situ jenengan itu bisa melihat hasil dari riset itu, jenengan pasti akan menentukan langkah. Wah, ini barangnya diterima, yaudah aku berani. Resikonya rugi wajar, tapi kalau ada riset tambahan lagi, otomatis ruginya mungkin diperkecil. Atau minimalisir resiko yang sudah saya sampaikan lagi. Nah, bedanya wong usaha dulu sama sekarang itu. Dulu nekat, nekat aja usaha itu. Tapi kalau sekarang ditambahin, aku nekat, tapi aku dasar riset itu. Dasar risetnya itu nggak terus riset pakai teorinya apa biasanya Sugiono tentang apa itu kualitatif dan kuantitatif metode, ya nggak usah kayak gitu. Ya udah kita lihat aja pengamatan secara observasi pasar dan sebagainya. Itu udah bagian dari riset menurut saya. Jadi nggak terus terlalu ilmiah enggak, tapi kan kita bisa melihat pasar. Nah, kalau sudah bagus, punya peluang, lakukan aja dari skala yang paling kecil. Jadi resikonya rugi juga kecil. Karena usaha dari yang kecil, kalau ada kesalahan kita bisa belajar, resikonya minimal. Kemudian meningkat lagi, intensitas atau kuantitas kita naikkan lagi. Sedikit nanti juga akan jadi lama, jadi lebih banyak seperti itu. Jadi lakukan dari yang kecil dulu, yang sudah saya sampaikan, manfaatkan semua lini dan media untuk digunakan untuk berjualan, karena ujung tombak jualan ya promosi seperti itu. Tetapi promosi yang salah, dengan produk yang nggak siap juga jadi bumerang. Makanya semuanya bisa disiapkan dengan baik. Lakukan riset dulu, nanti kalau minimal resikonya sudah ketemu, ya udah lakukan aja, nggak masalah. Yang namanya usaha itu ya resikonya rugi. Resikonya rugi. Tapi kalau kita nggak pernah melakukan kesalahan atau kita tidak melakukan kegagalan, ya kapan kita mau belajar seperti itu. Ya. Makanya kalau kata Sabrang Leto itu, kegagalan itu
adalah langkah untuk keberhasilan atau apalah itu, kayaknya seperti itu. Jadi kalau nggak pernah gagal ya mungkin berhasilnya itu persentasenya kecil. Seperti itu. Mungkin ada yang belajar atau risetnya dari nekat juga bisa ya Mas ya. Nekat dulu, gagal dulu, Bisa. belajar, sambil riset juga bisa. Atau mungkin memulai awal dengan riset juga nggak masalah ya. Kalau nekat dulu itu biasanya kan resikonya besar. Betul. Tapi kalau riset dulu ya punya resiko tapi bisa lebih diperkecil. Nah, cuma bedanya itu. Oke, mungkin itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya pakai kata riset. Soalnya saya pakai kata riset itu karena ini entitas pendidikan sih. Jadi siap. kalau yang lain, yo kalian pengamatan gitu loh, observasi Ya. sih gitu bahasanya. Dulu lah ya. Ya. Di akademik riset dulu bahasa kerennya gitu. Oke, mungkin berarti intinya riset ya Pak. Gih, Pak. Ya Farid. itu dilakukan dulu Pak. Ini saya pernah terjun sih masalah gula kristal itu Pak. Dulu saya bergabung sama bos yang diekspor ke luar negeri gitu kan. Dan saya sudah jalankan waktu itu. Setelah saya jalankan, terkendalanya dengan petani gula itu sendiri Pak. Terkendalanya modal dikasih dari bos ini gula kristal, dari tungku sampai dapur itu pengapian itu semua nanti dimodali sama itu si bos gula kristal. Tapi dari petaninya ini sendiri katanya males gitu, males katanya kalau gula kristal itu harus ambilnya dari pohon kelapa itu 2 kali, pagi diambil, sore diambil, gitu. Akhirnya petaninya itu nggak mau itu Pak. Itu cara merayu petani biar bisa mau mengambil niranya itu sehari 2 kali, itu gimana Pak? Diongkosi sing akeh. Nah ini perkara pendekatan Mas Lukman juga cukup jago nih. Enggak Mas Lukman, pendekatan sosial ke masyarakat gimana Mas biar kolaborasi tetap terjaga dengan masyarakat biar kita bisa masuk. Mas Lukman, terlempar lagi ya ini ya. Halo Mas Lukman. Halo, masuk lagi Mas. Sorry, bisa diulang tadi Mas. Oke, jadi tadi Pak Farid, boleh saya lagi Pak Farid ya? Pak Farid itu sudah dari bosnya sudah memberikan modal dan sebagainya kepada para petani. Cuman petaninya kurang ada minat Mas untuk mengembangkan budidaya gula karena harus memetik dari pohon nira dan sebagainya, prosesnya mungkin agak lama sehingga bosnya sudah memberikan modal tetapi petaninya mungkin belum berminat. Nah, seperti apa Mas kira-kira pendekatan-pendekatan yang perlu dilakukan oleh kita nanti agar nantinya dapat memberi edukasi ataupun mendampingi masyarakat sama-sama berkolaborasi lah itu. Menarik nih. Ini mohon maaf saya close kamera dulu ya. Nanti kalau tak bukai langsung apa itu? Lempar. Oh, enggak terlempar terus langsung mati lagi. Soalnya ini baru 1-2% langsung tak paksa zoom. Biasa. Ya, monggo Mas. Oke. Ini menarik Pak. Jadi ini yang pernah saya lakukan ketika saya yang di usaha kopi itu. Jadi saya bikin agen itu cuma 2-3 orang aja Pak. Itu saya brand sebenarnya sedemikian rupa. Saya ajarin, saya naikkan value-nya 1 orang itu, 2 orang itu. Mungkin 3 kayaknya, 2-3 orang itu.
produknya saya beli dengan harga yang tinggi, kemudian tapi saya minta barang yang kualitas, pokoknya cari petani yang satu aja yang dia mau diajak kolaborasi dan ngikut kita dulu. Tekniknya itu. Kalau ini udah berhasil dan merasakan ada perbedaan, orang ini bakal word of mouth, Pak. Ketok tular ke orang lain. Wah, aku ndengi gulaku dipayu semene loh, ditumbas sama Pak Farid sekian gitu loh. Tapi caranya seperti ini, seperti ini. Aku harus memilah gula jam sekian, saya harus cari produk gula yang seperti ini, saya harus pasca panennya seperti ini gitu. Hasilnya apa? Yang diomongkan orang itu, yang kita bentuk itu bakal didengerin orang lain daripada kita yang ngomong. Karena apa? Dia sudah mendapatkan hasilnya terlebih dahulu dan value-nya naik dari sebelum-sebelumnya. Beda dari yang lainnya. Karena masyarakat itu tipikalnya adalah aku golek untung seakeh-akeh, aku kudu cari duit, ya sing oke sing tak nut seperti itu wajar, ya masyarakat ya gimana lagi ya kan. Dan itu manusiawi kok. Ketika saya bisa melakukan A, terus barangku nilainya bertambah, dia akan melakukan itu, yakin. Makanya tekniknya adalah, dan itu saya lakukan, Pak. Saya itu lakukan ke 2-3 petani itu tadi. Akhirnya tak beli harga tinggi, dia cerita orang-orang yang waktu itu awalnya itu saya itu punya target cuma dikit, Pak. Mainan kopi pertama itu paling 500 kilo itu. Nggak masuk di tempat saya hampir 1,5 ton lebih gitu. Ya karena satu orang itu dia yang akan bercerita sendiri ke tetangga-tetangganya, petani-petani yang lainnya gitu. Bukan kita, kalau kita yang ngomong ke mereka ya dianggap wah iki gedebus gedabrus, nggak jelas gitu. Tenan pora wis ana buktine apa urung, pertanyaannya seperti itu. Dan itu wajar, nggak boleh disalahkan masyarakat. Yang salah adalah cara kita untuk menginformasikan. Ya, salah satu yang dilakukan adalah seperti itu. Mungkin yang saya terapkan itu bisa dicontoh, Pak. Atau mungkin Pak Jenengan punya skema lain yang bisa digunakan untuk bukan menyadarkan, mengajak atau mengkolaborasikan dengan masyarakat. Caranya seperti itu. Dan itu saya kira efektif sih, karena saya pernah melakukan itu. Begitu. Waktu itu kan saya cuma memasukkan larunya itu, Pak. Saya ikut bergabung. Pak Farid, suaranya kurang keras, Pak Farid, kurang jelas. Dulu saya cuma memasok itu apa larunya itu kulit manggis itu, Pak. Jadi saya ikut bergabung sama Bos Gula Kristal, saya cari laru yang untuk mutu dari gula Jawa yang bisa dibikin. Pak Farid, mohon maaf kurang jelas suaranya, Pak. Mungkin bisa dinaikkan volumenya. Dulu saya ikut bergabung dengan Bos Gula Kristal, saya masuk memasukkan ikut bisnisnya itu pakai larunya itu pakai kulit manggis, Pak. Oh, J. Jadi itu waktu itu sudah udah jalan. Waktu itu sudah berjalan. Iya, waktu itu udah berjalan, kulit manggis sudah saya ya udah dapat hasil saya waktu itulah sama Bos Gula Kristal itu. Dan saya sama Bos Gula Kristal disuruh tolong di desa kamu kalau ada penderes gula Jawa, tolong nanti saya modalin, tolong didekatin satu persatu agar satu desa dipul, jadi nanti bisa jadi jual gula kristal gitu nantinya. Setelah saya dekati satu persatu, soalnya males lah gitu, masa ambilnya harus 2 kali gitu. Nah ini mau dimodalin, Pak, gitu saya bilang itu. Itu cuma bikin gulanya aja, nanti gulanya diambil sama Bos Gula Kristal, yang bikin gula kristal nanti bosnya gitu.
Jadi waktu itu sekali tuh para petaninya gitu. Pak Farid, volumenya kurang dinaikkan Pak, atau mungkin mic-nya kurang dekat Pak. Ya. Jadi intinya gimana Pak? Intinya ya waktu itu gagal gitulah, karena untuk pendekatannya nggak jadi gitu Pak, nggak beres gitu sama petani gitu. Ya, caranya itu Pak, jangan Iya. jangan beri contoh, tetap beri contoh, jangan Satu aja dulu gitu ya. satu aja dulu. Jadi nggak usah banyak-banyak, satu aja dikerjakan, nanti bakalan yang lain bakal, karena orang itu lihat hasilnya dulu Pak. Jadi kalau diomongin di awal itu kadang males, ya wajar, tapi kalau udah pernah lihat hasilnya, wah si A itu ternyata kalau ngikut sama Pak Farid ternyata hasilnya lebih ya malesnya jadi hilang karena hasilnya tahu hasilnya lebih banyak, seperti itu. Jadi dicoba satu dulu yang bagus, tapi ya jangan itu ketika jangan bisa menguasai masyarakat, terus jangan sampai terus masyarakat dimainkan harganya, jangan sampai seperti itu Pak. Nanti konsep social entrepreneur-nya jadi hilang. Karena kalau prinsipnya social entrepreneurship itu ya semuanya senang, semuanya nyaman, semuanya sejahtera, meningkat bersama, seperti itu. Ya, makasih Pak. J, semoga sukses ya Pak Farid J. Pak Farid J, ini Pak Farid J. Ya. Mas Gangsar, saya kira cukup ya Mas Gangsar. Oh ya, cukup Mas Lukman. Okay. Soalnya saya harus prepare trip soalnya. Saya juga mau ronda Mas. Saya rasa malam ini sangat berkah Mas, Jumat berkah ini sebetulnya. Banyak sekali wawasan-wawasan baru yang bisa mempertegas dan menambah hasanah kita terkait social entrepreneurship, dan juga banyak cerita-cerita dari Mas Lukman yang dapat diaplikasikan oleh teman-teman semua, Bapak Ibu dan Mas dan Mbak semua yang masih muda-muda juga. Harapannya nanti bisa tumbuh ya jiwa-jiwa entrepreneurship. Nah, saya rasa teman-teman di sini sudah bisa merangkum lah ya apa saja yang tadi sudah disampaikan Mas Lukman, bagaimana prinsip-prinsip entrepreneurship, apa yang sudah dilakukan, dan perlunya riset yang sangat penting dalam menunjang bisnis ataupun social entrepreneurship. Oke, untuk terakhir kalinya sebelum kita berpisah, saya mohon untuk teman-teman open cam dulu, sapa Mas Lukman sebelum kita mengakhiri. Nanti kita rekam ya, kita screenshot untuk perkuliahan ataupun teman-teman nanti ingin sharing-sharing dengan yang lain. Oke. 2, 3, boleh jempolnya diangkat. Matur suwun Mas Lukman. Sukses selalu Mas Mbak semuanya. Semoga tambah soleh solihah. Amin. Jadi entrepreneurship semuanya. Saya live, sampai jumpa lain waktu. Nanti kalau main ke Winsayu bisa mampir nanti saya. Matur suwun Mas Lukman, terima kasih banyak atas cerita-ceritanya ya. Oke, Bapak Ibu semua, mungkin perkuliahan hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih banyak. Untuk besok kelas BKIE dan BKIF, mohon maaf sekali lagi saya terpaksa harus mengundurkan waktunya dulu karena besok saya ada agenda dengan keluarga, kebetulan ada acara keluarga, dan besok waktunya akan saya informasikan, kemungkinan ya minggu depan dilangsungkan secara online juga. Begitu nggih? Saya rasa hanya itu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tidak menyangka sampai sebanyak ini, sampai 61-70 orang yang hadir malam ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Matur suwun Mas Lukman sekali lagi nggih. Kita dulu. Jadi saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.